Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man jahada fi sabilihi ila yaumil din. Wa ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat subuh, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha kabarna? Bila menjemput tepat ketemu lagi kayak melepas rindu berapa lama ya ketemu ya kalau Allah sudah berkehendak kami juga walaupun kemarin sudah ketemu di beberapa momentum tapi tetap saja saat mampir ya insyaallah tapi kalau Allah tidak takdirkan ketemu tidak ketemu juga. Sekarang kita bisa bertemu lagi alhamdulillah, dan meskipun ya, tidak semuanya bisa kita lihat ya Allah sudah meninggalkan terlebih dahulu seperti itu ya Rasulullah maupun sebelumnya kita ada beberapa yang masya Allah dari usia sekali semoga terus diberikan kesehatan usianya berkah insya Allah. Itu yang sama-sama menjadi doa kita, semoga usia yang Allah berikan ini berkah. Bapak Ibu rahimahumullah, saya ini didahulukan atau diminta isi tentang tafsir Al-Muqtadir ini. Saya merasa tidak layak sebenarnya. Biasanya kalau kemarin isinya ringan-ringan aja banyak. Tapi kali ini sudah mengisi satu kitab yang begitu besar ya, kita oleh kelompok besar. Kita mengenal ilmu kajian, nanti kita akan lihat apa namanya ilmu kajian. Jadi pertemuan pertama ini kita ke arah pengenalan terlebih dahulu kita tersebut sebelum nanti kita membahas tafsir itu mulai dari surat Al-Fatihah pelan-pelan aja lah ya. Nanti insyaallah berarti bulan depan sehat memberikan kemudahan kita ketemu lagi untuk membahas tafsir insyaallah. Sebenarnya saya lihat juga itu sudah ada kajian tafsir ya, tafsir Al-Azhar ya, subhanallah ya, kemudian terhadap ilmu untuk mengkaji Al-Quran dari tafsirnya begitu kuat sehingga dijabarkan kembali dengan tafsir Al-Quran. Lalu hal semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ini bermanfaat, itu yang paling penting. Bapak Ibu rahimahullah, sudah makan sini belum? Nanti kita akan membahas definisi dari tafsir dan tujuan belajar tafsir. Ini hanya mengingatkan, mungkin sudah disampaikan oleh guru-guru yang sebelumnya. Ini hanya mengingatkan, semoga ini menguatkan kita untuk belajar. Artinya yang hadir di pagi ini berharap semoga istiqomah di pertemuan-pertemuan setelahnya. Setelah memahami fadilah ilmu
Kemudian nanti hukum dan keutamaannya. Hukum dan keutamaannya seperti apa? Apakah wajib, ataukah sunnah, ataukah yang lainnya. Kemudian biografi dari Ibnu Katsir sendiri kita coba baca lihat siapa sih pengarang kitab ini. Ya. Kemudian kenapa umat Islam itu memang banyak menggunakan kitab ini. Jadi kitab ini memang sangat populer, ya, sangat populer. Walaupun ini bukan termasuk kitab tafsir yang paling lama, ada yang lebih awal. Al-Mubani, ya. Kemudian Al-Akhsyari, masih banyak ya. Fakhrul Razi, ya. Masih banyak kitab tafsir yang lain yang lebih lama. Tapi ternyata kaum muslimin banyak menggunakan tafsir ini. Sampai tafsir ini pun ada mukhtasarnya, ada ringkasan. Ya. Itu tradisi yang ada di kalangan umat Islam. Semoga tidak berhenti. Ya, bukan kebenaran dilawan dengan hoax, itu bukan. Tapi ilmu ini ya, dilanjutkan dengan ilmu, itulah tradisi yang ada di kaum muslimin. Atau kalau kita bilang peradaban Islam itu sesungguhnya adalah peradaban ilmu, itu bukan peradaban yang lain. Kemudian nanti di ujung kita akan lihat sekilas tafsir Ibnu Katsir, ada kelebihan dan kekurangannya. Dan titik beratnya ada di mana kita tafsir ini kita akan lihat. Misalkan contoh, ternyata yang dikaji oleh tafsir ini bukan saja menyingkap makna dari ayat demi ayat. Ternyata juga misalkan ada ya, materi fikih yang disampaikan oleh beliau. Subhanallah ya. Baik. Ini definisi tafsir, ya. Sudah dapat materi ini sebelumnya? Belum ya? Enggak dapat. Di kemarin dapat ya, PKN dapat ya. Ini definisi tafsir. Ada definisi bahasa, ada definisi istilah. Yang pertama definisi dari bahasa itu. Apa sih definisi bahasa? Lughat. Ya. Kata tafsir itu bentuk masdar dari fassara yufassiru tafsiran. Akar katanya dari al-fisru atau fassara, bisa juga begitu. Artinya apa? Kashful mughlam. Kashful mughlam. Kashfu itu artinya menyingkap. Al-mughlam itu artinya yang tertutup. Jadi yang dimaksud dengan tafsir itu adalah menyingkap yang masih belum ketahuan maksudnya apa. Karena ada ayat yang bisa kita pahami secara zahir, ayat ini bunyi ini. Secara zahir bisa kita paham, oh maksudnya ini. Tapi ada ayat yang secara zahir kita nggak paham. Harus dilihat ke tafsirnya. Dan tafsirnya pun nggak sembarangan kitab tafsir yang kita pakai. Karena berkembang hari ini metode tafsir yang dimunculkan oleh orientalis, namanya metode tafsir hermeneutika. Itu dipakai. Padahal tafsir hermeneutika itu adalah satu metode yang digunakan oleh katakanlah para ulama-ulama Kristen atau pendeta untuk menggugat Bible, gitu. Bible ini digugat sama mereka dan ditafsirkan sesuai kehendak zaman. Nah ini mau dipakai juga sama orang-orang Islam, tanda kutip agen-agen dari para orientalis. Gitu. Itu luar biasa. Ya. Di masjid itu sampai ada satu ungkapan dari salah seorang cendekiawan di sana, sampai akhirnya diusir dari Mesir karena dia ya, sudah banyak menyimpang dari pemahaman ulama yang ada, ya, mengatakan bahwa
Al-Quran itu produk budaya. Kalau produk budaya berarti bisa disesuaikan dengan budaya masing-masing. Jilbab di masa Nabi pemahaman seperti ini bisa saja bergeser sesuai dengan pemahaman masyarakat di tempat tertentu. Ini kan luar biasa mereka di kotak hati Quran ini sama mereka. Ya. Sampai ada yang bilang, oh kalimat jihadnya harus dihapus. Ada yang bilang begitu. Karena ternyata orang diajarin Quran jadi teroris misalkan. Belum lagi lama, ya, Menteri Agama yang kemarin bilang yang penghafal Quran calon-calon teroris. Mana bisa begitu di negara yang besar seperti Indonesia? Belum lagi lama kita juga dengar, ya, saat ada tafsir terdengar lagu, anak-anak penghafal Quran pada tutup telinga, dikomentarin jelek juga. Wah, masa dia diajarin Quran seperti itu, dan ini kan ya, cara-cara berpikir yang apa kita bisa bilang tidak terlalu keras gitu ya, lembut, tapi kemudian bisa memberikan cara berpikir yang berbeda terhadap Al-Quran. Ya. Jadi yang pertama, kata tafsir itu atau kata al-fisru itu artinya adalah kashful mublam, menyingkap yang tertutup. Wa tayassurul bayan. Tayassur itu artinya apa? Memudahkan, mempermudah. Al-bayan penjelasan, menjadi lebih jelas gitu kira-kira. Wal ibhar, ibhar apa? Jelas, nampak ya. Jadi orang paham, oh maksud ayat ini. Ya, walaupun nanti dengan pendekatan tafsir yang berbeda-beda. Ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir, ya, ada tafsir apalagi Bahrul Muhit, ya, ada tafsir itu. Yang terbaru misalkan, ya, kalau di kalangan pesantren itu tafsirnya yang menggunakan apa misalkan? Yang paling sederhana itu adalah tafsir yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti, Jalalain. Itu dipakai pesantren-pesantren. Ya, seperti itu. Iya, yang pertama dari sisi makna, ya, dia secara bahasa itu maknanya adalah menyingkap sesuatu yang tidak nampak, yang tertutup, yang tidak jelas, yang belum jelas, akan seperti itu agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh kita sebagai pembaca ayat-ayat Allah itu sendiri. Ini ada satu ayat dalam Al-Quran, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Kata tafsir ada di situ, ada pada kalimat terakhir ada kata tafsir. Wa ahsana tafsira. Itu kita garis bawahi. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa syubhat. Syubhat itu apa? Sesuatu yang belum jelas. Melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Jadi tafsir di sini diartikan penjelasan. Kira-kira seperti itu. Oke, yang kedua, secara istilah, apa istilah tafsir itu? Ini saya kutip dari salah seorang ulama, Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan tafsir secara istilah itu adalah bayan ma'anil Qur'anil Karim. Bayan itu apa? Penjelasan. Ma'ani arti-arti Al-Quran Al-Karim, Quran Al-Karim. Berarti makna atau secara istilah kata tafsir itu maknanya adalah menjelaskan makna-makna dari Quran Al-Karim. Itu juga dijelaskan oleh Zamakhsyari dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya, jadi ada namanya ilmu
yang digunakan untuk memahami disiplin yang ada di dalam pembahasan tentang Al-Quran. Namanya ilmu ulumul Quran. Gitu. Misalkan apa itu Quran, ya, apa itu tafsir, apa itu metode tafsir, itu namanya dalam pembahasan ilmu yang namanya ilmu ulumul Quran. Ya, ulumul Quran itu artinya ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Nah, di sini disebutkan ilmu yu'rafu bihi fahmu kitabillahil munazzal ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa bayan ma'anihi wa istikhraj ahkamihi wa hikamihi. Ya. Ilmu yang digunakan untuk mengetahui, ya, memahami kitabullah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bayan ma'anihi, ya, dan menjelaskan makna-maknanya, wa istikhraj ahkami, dan untuk mengeluarkan, ya, hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya. Itu jadi tafsir itu intinya itu, nyari tahu, ya, apa yang disampaikan Allah dalam ayat itu. Apakah ada hikmah di dalamnya, apakah ada hukum di dalamnya, atau secara mudah makna dari ayat itu disampaikan melalui tafsir itu sendiri. Nah, tujuan belajar tafsir, apa tujuannya? Wal gharadu min ta'allumi tafsiri wal usul ila al-qawayat al-hamidah wa taqrat al-jalilah. Disebutkan di sini bahwa tujuan dari belajar tafsir itu adalah agar kita bisa sampai, ya, kepada tujuan-tujuan yang mulia, wa taqrat al-jalilah, dan hasil yang besar. Sambat itu artinya buah. Jadi kita paham hasil daripada atau hasil yang mulia daripada, ya, kita belajar tafsir itu sendiri. Wahya tasdiq bi akhbarihi. Ya, dan dia adalah membenarkan kabar, ya, berita, kabar, ya, yang muncul dari Al-Quran itu sendiri, wal intifa' biha wa tatbiq ahkamihi 'ala al-wajh alladhi aradahu. Jangan lupa juga bahwa ilmu tafsir ini maksudnya kita mempelajarinya itu adalah agar kita bisa apa? Bisa tahu apa yang dimau sama Allah. Gitu. Ya. Jadi Al-Quran itu, ya, lafzun wa ma'nan min Allah. Al-Quran itu diturunkan lafaznya dari Allah, maknanya juga dari Allah sebenarnya. Yang tahu siapa? Makanya orang-orang yang ngerti betul bahasa Arab itu. Ada ilmunya nanti. Makanya orang nggak bisa menafsirkan semaunya. Yang paham betul, ya, ada ilmunya sendiri. Ada ilmu-ilmu yang mendukung, ada bahasa Arab. Kalau saya tugasnya cuma bacain tafsir itu tafsir. Kalau ditanya paham, nggak paham juga. Tugas saya mau bacain aja. Ya, bacain maksudnya ayat ini apa, ayat ini apa, ayat ini apa, dan seterusnya. Ya, membantu, ya, kita semua memahami maksud dari yang Allah sampaikan. Ya, karena begini. Ada misalkan satu tulisan dibaca sama orang awam, bisa beda artinya. Ya kan? Bisa beda artinya. Tapi ketika dibaca sama yang ngirim pesan, baru tahu, oh, maksudnya gini, itu kira-kira. Tapi kalau saya memahaminya berdasarkan, ya, sisi emosi saya, latar belakang saya, orang ekonomi bisa beda memahaminya, orang ini bisa beda memahaminya. Itu kan kira-kira ketika membaca satu pesan, nah, kita langsung memahami dari pendekatan ilmu yang disebut dengan tafsir. Oh, ini maksudnya. Oh, ini. Kemudian liya'budallah biha la basir. Yang terpenting setelah kita tahu maksud Allah menyampaikan, jangan lupa
jadikan dia sebagai alat untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan cuma tahu Al-Quran itu, ya, pesannya diamalkan. Proses interaksinya bisa dengan berbagai cara. Membacanya dengan baik dan benar. Wajib nggak baca baik dan benar? Wajib. Tapi tahu ilmunya wajib. Ain apa fardu kifayah? Fardu kifayah. Nggak semua orang paham itu ilmu tajwid. Kalau disuruh baca, bunyinya sama semua. Ini ikhfa, ini izhar, ini dan seterusnya. Nggak boleh pas baca semaunya. Orang Jawa baca pakai bahasa Jawa, orang Sunda bahasa Sunda. Allah nggak bisa begitu. Ada cara baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada cara baca. Itu yang disebut dengan buku tajwid. Kemudian dengan menghafal Quran, kita hafalkan. Bagus, mulia. Ya. Investasi yang luar biasa punya anak menghafal Quran. Kita pun statusnya sebenarnya juga anak, walaupun kita sudah orang tua kan, tetap anak kita. Dari orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau kita berbuat baik, sampai nggak ke orang tua kita? Oh, jangan kira nggak sampai. Sama saat ini kita punya anak, kita pun ya memotivasi dia untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran sebaik-baiknya. Tapi ingat bahwa penekanan Quran itu selain dia dibaca, ya, dihafal, bahkan Al-Quran pertama turun kepada para sahabat itu dengan dihafal. Turun dihafal. Makanya ada sahabat yang mengatakan, ya, kunna ma'a Rasulullah. Jadi ditanya, bagaimana dulu engkau bersama Rasulullah ketika menghafal atau belajar Quran? Jawabannya bagaimana? Kunna ma'a Rasulullah. Saya dulu atau kami dulu saat bersama Rasulullah, ya, nahfadhu wa na'malu. Kami menghafal Quran dan kami mengamalkan Quran. Makanya kalau kita lihat itu ada sahabat 1, 2, 3 ayat dulu dipahami, diamalkan, baru pindah ke ayat yang lain. Begitu proses interaksinya dengan Al-Quran. Makanya Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, jawabannya gimana? Akhlaknya itu Quran. Jadi kalau kita mau dibilang hidup dengan Quran, jadikan Quran sebagai pedoman hidup itu sendiri. Di pasar gaya-gayanya seperti cara Quran jualannya, ya, berinteraksi di dunia pendidikan caranya cara Quran, ya. Kemudian di mana lagi di masjid tempat ibadah caranya cara Quran. Jangan Quran hanya ada di tempat-tempat ritual saja seperti sholat, tapi ketika di luar tidak, hidup tidak ada dan seterusnya. Ya. Kita ini kan semakin jauh dengan Quran. Ya. Makanya kata para ulama, ya, sebab terbelakangan umat ini itu karena kita jauh dari syahadat. Ya. Apalagi kalau bangsa ini dipimpin oleh orang yang tidak paham Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, tidak paham Al-Quran. Demikian. Nah, bagaimana hukum belajar tafsir? Ini yang ngomong ulama, bukan saya. Saya cuma ngutip aja dan menjelaskan. Wa ta'allumut tafsiri wajibun. Belajar ilmu tafsir itu wajibun. Wajib. Di qaulihi ta'ala berdasarkan, ya, firman Allah dalam surat Shad ayat ke-29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Kitab ini anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada kalian, mubarakun, kitab yang penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian
mentadabburi Al-Qur'an itu. Waliyadzakkar ulul albab, dan agar orang-orang pandai itu jadi berpikir. Itu rahimahumullah. Kalau kita lihat penjelasan di sini, wajibud dilalah anna Allah Ta'ala bayyana anna al-hikmah min inzal hadzal Qur'an al-mubarak an yadabbar an-nas ayatihi. Ya. Wa yata'adhdhaw biha bima fiha. Di apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini, ayat dabbaran nas ayat ini, agar kita tuh sebagai manusia bisa mentadabburi. Ya. Wa ta'awwaw bima fiha. Kita kemudian mengambil nasihat yang ada dalam Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu kita suka bilang itu dalam sholat, dalam buku fikih itu ada namanya al-adhkar fi duburis sholat. Pernah dengar nggak kalimat itu? Zikir fi duburis sholat. Dubur itu artinya apa? Ya, orang yang mentadabburi Al-Quran itu maknanya, ya, dia mengkaji, memahami Al-Quran sampai ujungnya. Kira-kira gitu. Maunya apa? Makanya ijaz ataupun keistimewaan yang dimiliki Al-Quran itu tidak hanya terletak pada maknanya. Makanya kitab tafsir begitu banyak, ada yang bahasa kita ngulitin Quran itu dari sisi bahasanya dikulitin sama dia. Misalkan contoh begini, fasalli li rabbika wan. Bolehkah Allah kemudian Allah ngomongnya begini, atau Allah berfirmannya begini, fasalli ya wanhar li rabbika, boleh enggak? Boleh saja, maknanya nyampe. Kalau dari sisi mana? Tapi dari sisi maksud bisa jadi Allah nggak bermaksud itu. Itu yang disebut dengan tadabbur, dipahami betul dia. Oh, kenapa ada huruf di situ? Maknanya apa? Dalam pembahasan tentang apa nahwu itu ada yang disebut dengan fi'il syarat, fi'il yang berarti syarat. Ya. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fashalli li rabbika wanhar. Dari sisi ujungnya saja itu Al-Qur'an luar biasa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Itu juga punya makna. Kenapa Allah nggak beda-bedain saja? Nah, secara kafiyah, secara sisi bahasa, itu kalimat wanharnya diujungkan. Padahal ketika Allah menyampaikan fasholli wanhar li rabbika, maka sholatlah dan berkurbanlah li rabbika, karena Tuhan menyampaikan maknanya. Kita perlu berkurban, sholat harus ya, karena Allah, gitu kan? Tapi ketika Allah menyampaikan kalimat li rabbika itu sebelum wanhar, ini pasti Allah punya maksud yang lain. Itulah luar biasanya Quran. Berarti sholatnya dulu benerin. Orang kalau sholatnya bener, dia pasti mau berkorban. Kita bisa begitu memahaminya. Gara-gara ada kalimat li rabbika itu di tengah. Tapi ketika kita pindahkan ayat itu, kalimat itu di ujung, fasholli wanhar li rabbika, penekanannya beda ya? Beda juga. Dari sisi itu aja peletakan itu luar biasa. Ya. Jadi jangan berani lah mengatakan Quran itu kalimat Allah langsung, pesan Allah. Dan Allah berjanji akan menjaganya langsung. Berapa cara apapun yang kita lakukan untuk merubah Quran, mengganti Quran, tidak bisa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Allah yang mengurusin, Allah juga yang menjaga. Ya. Makanya di hadis Quran juga gampang. Ya. Karena kita kalau belum selesai jangan dimarahin. Ya.
Minta aja sama Allah. Orang Allah yang masukin ke dalam hati. Yang bikin kita cinta sama sesuatu itu Allah. Jangan melangkahi Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah, semoga Quran ini nyampe ke dada anak saya. Makanya misalkan Rasulullah itu sering mendoakan ya, Ibnu Abbas itu. Allahumma ya Allah, ya, mudahkan dia dalam belajar dan mudahkan dia dalam memahami Al-Quran. Doa itu dikabulkan sama Allah. Ibnu Abbas itu termasuk anak muda ya, yang dia bisa memahami Al-Quran dengan sangat baik. Ya, satu kisah misalkan ketika turun ayat yang berkenaan dengan surat An-Nasr itu dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dibahas. Ya, surat An-Nasr itu turun idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ditanya ya, ditanya sama orang para alumnus perang ya, sama Umar kalau tidak salah. Ditanya itu sama para alumnus perang ini ayat maksudnya apa ya? Pasti kita langsung memahaminya bahwa perintah ayat itu adalah ketika kita sudah mendapatkan kemenangan maka banyak-banyaklah beristighfar, gitu kan? Tapi takwil yang digunakan itu Abbas itu berbeda. Dia menghubungkan dengan ayat lain dari firman Allah yang berkaitan dengan usia. Jadi kata beliau, orang kalau sudah usianya ya seperti bapak-bapak itu sudah tua-tua, sudah dia kayak eranya juga sudah berbeda. Kalau saya kan ya, milenial, saya kan milenial. Bapak-bapak kan kolonial. Ya, kita sudah tua. Di ambang awal itu Allah menyampaikan dalam surat Al-Ahqaf mulai di usia 40 gitu. Rabbi a'udzu'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an salih. Kita udah lebih. Nabi bilang a'maru ummati baina sitti, umur umatku itu antara 60. Jadi rata-rata sudah di atas 60 semua. Dan kayaknya 50 sih ya. Oh bukan ya. Penampilannya seperti 50 tahun ya, dewasa ya. Jadi ketika dia menyampaikan maaf itu, beliau mengatakan begini. Maksudnya adalah kita lebih berbeda dari beliau. Ketika usia kita ini sudah seperti yang tadi saya sampaikan. Mereka para alumnus perang Pak. Ditanya pasti jawabannya seperti tapi kata Abbas. Kalau usia kita sudah banyak bonusnya, ya kira begitulah. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di depan sampai-sampai ketika diminta untuk memberikan penafsiran ayat tersebut atau surat tersebut, itu para alumnus yang tua-tua, anak kecil kok di bawah, masih muda kan, masih remaja, dia punya takwil yang luar biasa terhadap Al-Quran. Makanya banyak ya di Mukatsir sendiri itu qaul Ibnu Abbas dipakai gitu. Jadi pendekatan yang digunakan di Mukatsir kan begitu. Ya. Pendekatannya menggunakan pendapat-pendapat yang lain juga ulama, kemudian ya salafus salih, ya. Kemudian juga Al-Quran dengan hadis dan seterusnya. Nah, jawaban beliau itu kalau orang sudah tua banyak istighfar. Bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bukan untuk saya. Usianya udah cukup sama Allah. Kalau dulu pernah bandel, pernah nakal, ya mungkin Allah udah selesai nakalnya begitu kira-kira. Udah selesai nakalnya. Jangan nakal terus. Sekarang udah dekat masjid, dekat infak, mau ngapain lagi? Udah dikasih nikmat banyak sama Allah. Ya,
Bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini, bisa nyekolahin anak, bisa beli itu. Wah, dia udah pergi haji, udah ya. Asabih, bihamdi kita wasallam innaka banyakin tasbih, banyakin zikir, banyakin ingat Allah, banyakin taubat. Ya, kita dikasih umur panjang, mungkin hikmahnya biar kita bertobat. Bukan Allah nggak memanggil kita, kematian itu udah kayak kita tadi sholat jamaah, besok-besok kita udah nggak ada. Cepat. Itu jadi ini ya pentingnya kita belajar tafsir dari para ulama mengatakan kembali kepada ini bahwa hukumnya adalah wajib ya, karena memang perintah Allah terhadap kita ketika Al-Quran diturunkan itu untuk mentadabburinya. Makanya kata tadabbur itu bisa dipahami ya, atau sama dengan tafsir itu sendiri ya. Tafsir wa tadabbur, tafsir itu maknanya adalah mentadabburi terhadap Al-Quran. Kata para ulama juga kalau orang mentadabbur Quran ya, bukan cuma akalnya yang dihadirkan. Jadi orang kalau mentadabburi Quran itu bukan cuma akalnya. Maksudnya akalnya itu ketika dia baca dia paham, selesai. Bukan cuma begitu. Yang dimaksud dengan tadabbur itu adalah wujud menghadirkan akal, menghadirkan hati, sampai menghadirkan amal dalam Al-Quran tersebut. Hadirkan hati. Makanya ketika baca surat tentang ya, tentang apa? Tentang kiamat, menangis rasanya. Kita bicara, kita membaca dapat ayat-ayat tentang ya, tentang apa? Tentang surga. Ya Allah, ayat rasanya masuk dalam surga. Kita neraka, ya Allah jauhkan kami dari neraka. Takut mereka kecil itu. Jadi itu yang disebut dengan menghadirkan hati. Jangan cuma ya paham selesai, enggak. Makanya begitu luar biasa para sahabat, satu ayat saja betul-betul diamalkan. Satu ayat diamalkan. Kita juga jangan cuma mengejar target hatam Quran sekarang. Betul ya Pak ya? Jangan cuma mengejar target hatam. Apa ini bel masuk sekolah apa ya? Oh, udah selesai, suruh lebih cepat karena suruh lebih cepat. Gimana nih lanjut apa? Lanjut ya. Kalau udah nggak apa-apa. Seneng aja. Ya. Jadi kita juga baca Quran jangan ngejar hatam doang. 1 bulan 1 kali hatam. Boleh, memang itu juga dapat perintah dari Nabi. Nabi itu menyampaikan yang paling cepat 40 hari kata Nabi. Atau bisa jadi lebih cepat dari itu. Makanya para sahabat berlomba-lomba untuk menyelesaikan Quran. Enggak cuma di Ramadan menyelesaikan Qurannya, tapi kalau kita kayaknya agak ngerti bahasa Arab, ya agak ngerti maksudnya apa. Buru-buru nanti malah nggak paham artinya. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa setahun kalau kita lepas. Yang penting sekarang di rumah juga jangan cuma punya Quran yang bacaan Qurannya doang. Baca artinya nggak paham di rumah punya tafsirnya. Nah sekarang nih tugas nih beli kitab tafsir Mukatil nih, ya Pak ya. Apa mau dibeli sama BKM terus satu yang ngaji kita foto atau silahkan. Jadi enak ngajinya ya. Nanti besok ngaji kita cuma dengerin doang. Nah lihat Quran tafsir. Yang terjemah aja udah banyak kok. Ya kita mulai dari dari Al-Fatihah pelan-pelan ya, gak usah buru-buru. Al-Fatihah nggak selesai 2 pertemuan nggak apa-apa, pelan-pelan aja terus kita pahami betul maksud dari Al-Fatihah itu. Gitu aja saya mah ngajinya lah, kalau nggak dipakai lagi juga nggak apa-apa. Yang penting kita ngaji benar-benar gitu. Saya juga ngaji jadinya belajar baca. Ya. Saya diminta ngisi tentang kitab Syu'abul Iman, jadi semangat di kitabnya gitu. Walaupun harganya 2 juta, bismillah aja itulah. Nggak akan kemana rezekinya. Iya lah kitabnya betul, harganya 2 juta. Waduh, kata saya mahal juga. Tapi kalau kita berpikir itu ulama gimana bikinnya,
biasa itu. Ya. Nulis kayak Buya Hamka, selesai tafsirnya di penjara. Apa mau masuk penjara dulu kita baru bisa nulis tafsir? Enggak lah ya. Kita udah di penjara dengan pandemi. Tapi kita juga nggak bisa memberikan karya apa-apa. Di ulama itu luar biasa. Uang 2 juta nggak seberapa. Apalagi cuma 100-200 ribu buat beli kitab. Gampang. Lagi buat para saudagar. Ini kan Cisalak kelas saudagar ini. Baik, haji ya. Kelas saudagar karena dekat dengan pasar. Baik. Jadi itu hukumnya. Bahkan dalam ayat yang lain surat Muhammad disebutkan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalha. Orang yang enggak mau mentadabburi Quran itu hatinya terkunci. Ngeri Pak. Kalau udah terkunci itu enggak nyampe Quran. Makanya kalau kita lihat orang kok baca Quran gampang ngantuk. Itu baik. Baru baca sebentar udah ngantuk. Terus ngantuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus banget suaranya lagi. Ya lagi ngencengin murotal. Udah gitu ngantuk dia, tidur. Kenapa? Jawabannya sederhana. Mungkin hati kita kotor, terkunci. Sampai kita pun ketika baca Quran memahami, mentadabbur dan seterusnya, tapi kok kayak kita masih susah untuk memahami Quran. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus berupaya semaksimal mungkin ya agar kita bisa menerima Al-Quran. Ya itu. Jadi sampai tadabbur Quran, memahami Quran secara mendalam, ya itu dikaitkan dengan hati yang bersih atau tidak. Al-ala qulubil aqfaliha. Ini perkataan ulama juga luar biasa. Tadi saya sampaikan jelas. Ya. Abdurrahman As-Sulmi mengatakan, hadatsana alladzi kanu yaqra'una al-Qur'an ka Utsman. Kemudian Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal amal. Mereka tuh enggak pindah dulu, Pak. Udah baca 10 ayat, dapat 10 ayat dari Nabi. Katakan kita belajar ngaji, dapat 10 ayat, enggak pindah dulu sampai benar-benar mengamalkan ayat. Memahami perpaduan antara ilmu dan amal. Memahaminya ayat itu maksudnya apa dan kemudian diamalkan. Qalu tata'allamna al-Qur'an wal 'ilm wal 'amal jami'an. Kami belajar Quran, memahaminya dan mengamalkannya secara bersamaan. Begitu cara belajar Quran sahabat-sahabat Nabi seperti itu belajar Quran. Dikit-dikit yang penting lanjut gitu kan, bukan dikit-dikit yang penting selesai gitu kan gitu. Dikit-dikit. Nah mulai sekarang ya, karena ada hadis bunyinya begini. Ya, posisi kita tergantung pada ayat yang terakhir kita baca. Dan sekarang kita ya Bun ya, Bunda ya, siap. Bawa istri biar ikut nanti. Begitu Bapak Ibu. Jadi ngamburnya itu pegang Quran. Ngamburnya itu. Jadi saya pernah dapat cerita tuh ada orang tua, mohon maaf gitu ya, pekerjaannya sehari-hari tukang beca di daerah Sukoharjo. Ini pernah saya lihat di YouTube ya, atau di Facebook saya lupa itu apa Facebook tepatnya. Dia itu sampai didatangi oleh anak muda yang mau ngasih berita gembira kepada. Apa berita gembira? Ternyata mau nawarin haji sama umroh gratis. Ya, apa ditawarin umroh sama haji gratis? Jadi ceritanya begini, dia datangin itu bapak-bapak, ya bapak usianya sekitar 50-an. Ya, dia tanya, Pak,
Bapak udah lama ini baca Quran, tiap kali nungguin penumpang datang. Iya, alhamdulillah. Sudah 10 tahun lebih bisa melakukan ini. Tiap kali nunggu baca Quran, tiap nunggu baca Quran. Saya juga dengar hal ini dari teman-teman, kira-kira begitulah. Ya. Kita tawarin, Pak mau nggak Pak umroh? Mau, masa nggak mau? Mau haji? Mau lah, masa nggak mau? Itu kan rukun apa Islam yang begitu. Siapa yang nggak mau? Tapi kan saya, ya begitu, saya nggak mau. Saya terus berdoa sama Allah. Sampaikan aku. Pak, Insya Allah kami akan membayarin atau menghadirkan kamu membawakan Bapak ya Allah sampai nangis dia sujud. Bisa Al-Quran yang lain kita kesana? Bisa. Bagaimana ayat itu dalam Al-Quran? Surat apa? Surat saya lupa suratnya. Enggak, Al-Quran itu begitu. Lupa. Tapi ayatnya hafal, suratnya lupa. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Barang siapa saja yang melakukan 3 hal ini, yang pertama dia baca Quran, yatluna kitaballah, aqamus shalah, salatnya bagus, apalagi ditambah salat terbaik, salat sunnah, salat qiyamul lail dan seterusnya. Kemudian dia juga rajin sedekah, rajin berinfak, zakatnya selalu dikeluarkan ketika sudah waktunya dan seterusnya. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap sebuah perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi kalau mau bisnis sama Allah nggak pernah rugi. Baca Quran sedikit, dapatnya banyak. Iya kan? Dapatnya banyak, apalagi tiap hari kita baca. Sampai dia umroh haji. Bisa. Itu Allah yang janji. Itu bukti. Itu namanya ayat Allah. Sudah ditampilin kita kadang nggak percaya juga. Padahal sudah ditampakkan sama kita nih buktinya. Berapa banyak orang yang cuma modal baca Quran bisa sampai Mekah. Yang katanya harganya sampai 40 juta sekarang masa pandemi banyak. Bisa berapa kali? Umroh saja mahal luar biasa. Bisa nggak? Bisa. Caranya bisnis aja sama Allah. Ibu rahimahumullah. Jadi pembahasan tentang hukum disampaikan intinya adalah memadukan belajar Quran itu ya antara ilmu dengan amal. Walaupun 10 ayat, 1 ayat. Ini ya, utamaan belajar tafsir saja. Yang pertama adalah materi tafsir itu materi pelajaran yang paling mulia. Yuqayyim yang menyampaikan murid dari Ibnu Taimiyah. Wa huwa anna syarafal ilmi hadith bi syarafi ma'lumihi. Bahwa kemuliaan sebuah ilmu meliputi kemuliaan materi yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Makanya siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran mulia. Namanya saja Al-Quran Al-Karim. Siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran mulia? Malaikatnya menjadi malaikat yang paling mulia. Ya kan? Nabi-nya jadi nabi yang paling mulia. Itu Rasulullah SAW. Malaikatnya malaikat Jibril. Waktu yang diturunkan Al-Quran di waktu yang paling mulia. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran mendapatkan kemuliaan yang dimaksud. Yang kedua, dia termasuk jenis mempelajari Al-Quran yang paling mulia. Dalam hadis disebutkan khairukum man ta'allama al-Quran
semua kata itu Qayyim. Wa ta'allumul Qur'an wa ta'limihi yatanawal ta'allum hurufihi wa ta'limihi wa ta'allum ma'anihi wa ta'limihi. Ya orang walaupun belajar dari makhrajnya mulia, nggak ada kata terlambat. Yang bisa tahu bacaan kita bagus apa enggak, guru. Belajar nggak sama guru tuh kata para ulama belajar sama setan, ngawur nanti. Ya, kita temukan di satu masjid misalkan, semoga bukan di sini. Ya, di satu masjid, satu musola. Padahal masjid itu intinya melayani umat. Pelayanan pertama apa? Pelayanan pertama terhadap umat itu sholat 5 waktu. Jadi imam yang bagus. Kalau kau dibayar. Cari imam yang bagus. Orang senang sholatnya nanti. Dia. Jangan takut mengeluarkan uang buat melayani umat itu. Biar orang pun tahu kelas. Orang Muhammadiyah belum ada di sini yang bagus, cari bukan Muhammadiyah, nggak apa-apa. Apa harus Muhammadiyah doang? Nggak ada orang Muhammadiyah yang bagus bacaannya. Kita juga harus tahu diri kan? Yuk kita kasih kesempatan yang lain. Yang penting cara sholatnya seperti masjid. Belajar dari Muhammadiyah, bacanya harus benar. Tidak usah belajar. Makhrajnya, dari semua hal yang berhubungan dengan Quran itu mulia. Itu kata Ibnu Qayyim. Memahami maknanya. Jadi dalam satu hadis itu disebutkan ya, ada 2 kelas dalam hadis. Ada kelas mahir, ada kelas terbata-bata. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, dia akan berkumpul dengan malaikat yang mulia. Mau nggak kumpul sama malaikat? Nggak pernah berbuat dosa. Ya Rasulullah, ma'amarahum wa yaf'aluna ma nggak pernah buat dosa. Ya. Dalam surat apa itu? Tahrim ya. La ya Rasulullah, ma'amarahum wa yaf'aluna ma dia nggak pernah. Kayak udah. Kata Allah begini, siap. Kata Allah begini, siap. Udah begitu aja. Kerjanya malaikat itu. Kamu kerjanya turun ke langit ya. Ngedoain, siap. Turun dia. Pagi-pagi ngedoain orang yang sedekah. Allahumma akil. Ada satu lagi kan. Yang tugasnya ngedoain orang yang gak mau sedekah. Ya Allah, bangkulutin itu orang. Kerjanya begitu aja. Ya udah tuh. Shiftnya malam, turunnya malam. Ada yang shiftnya pagi, turunnya pagi. Shiftnya malam, dia bagian ya, yang mengaminkan doa orang-orang yang bangun malam. Tugasnya itu aja. Itu malaikat itu begitu kerjanya. Mau kita dikumpulin sama mereka? Oh, siapa yang lama? Caranya pandai membaca Quran. Bisa baca dengan baik dan benar. Mengamalkan Quran. Jadi pandai itu bukan cuma membacanya. Ini harus digarisbawahi. Pandai membaca Quran atau yang disebut dengan ahlul Quran itu bukan cuma orang yang pandai baca Quran. Orang yang mengamalkan Quran pun masuk dalam kategori itu. Dia akan kumpul bersama malaikat yang mulia. Yang kedua, kelas terbata-bata. Kelas terbata-bata itu masih pelan-pelan baca. Dia tak bisa. Itu juga ternyata dapat pahala dari Allah. Dan kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Tetapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Pahalanya luar biasa. Berarti semakin sering terbata-batanya, pahalanya juga banyak. Jadi jangan bosan. Tuh, sampai kemudian ini yang ketiga, ancaman bagi orang yang tidak bisa baca Al-Quran akan dikunci hatinya. Dan kita semua mengingatkan kita. Saya bersyukurnya dipaksa dengan nasihat begini dipaksa. Dipaksa untuk alhamdulillah bersyukur saya. Nah, itu Katsir mengatakan tentang tafsir dari ayat
surat Muhammad 24 itu, ya, yang dimaksud dengan terkunci adalah tertutup. Tidak ada satu makna atau pun yang masuk ke dalam hatinya. Jadi musibah yang paling besar itu Bapak Ibu rahimahullah, musibah yang paling besar buat kita itu adalah ketika kenikmatan beribadah ke Allah Al-Ta'ala. Kita sholat tapi nggak merasa nikmat, kita baca Quran, itu musibah. Pandemi itu belum seberapa dibandingkan musibah itu. Ketika nikmat ibadah diangkat oleh Allah Subhanahu. Ya, sama juga musibah ini. Ketika Al-Quran nggak bisa nyampai ke hati kita, tertutup kita. Tempat dia bisa jadi belajar tafsir, bisa jadi sebab terhindar dari kesesatan di dunia dan tercapai kebahagiaan di akhirat. Kemudian yang kelima, mempelajari tafsir adalah salah satu tujuan diturunkannya. Yang keenam, kesempurnaan agama dan dunia seseorang didapatkan dengan mempelajari tafsir dan mengamalkan. Mempelajari tafsir adalah sebab yang besar didapatkannya kelezatan di dalam membaca. Ya, orang kalau tahu maknanya tahu. Oke, karena waktu maaf ya. Tafsir dengan satu adalah seorang ulama faqih. Faqih itu artinya paham dalam urusan agama. Dia juga sebutan bagi ahli fikih, namanya faqih. Kemudian ahli hadis, lengkapnya. Namanya adalah Imaduddin Abdul Fida Ismail bin Umar bin Katsir. Jadi saya punten banget. Ya, mungkin tidak terlalu besar, ya, sisi keliruannya. Jadi nulisnya di situ tafsir Ibnu Katsir pakai S. Takutnya disangkain kasir di mall-mall, pakai tak, pakai T, maaf, T S tulisan bahasa Indonesia. Kenapa? Ya, Katsir. Jadi nama Katsir itu dari nama kakeknya, ya. Itu Katsir itu dari nama kakeknya, ya, anak dari karena kakeknya seorang ulama. Ya, di berbagai bidang beliau, ya, bidang tafsir, sejarah. Dalam sejarah pun beliau punya kitab, ya, Al-Bidayah wal Nihayah. Itu kitab beliau tebel, Pak. Beliau ini dikenal sebagai ahli sejarah. 6 tahun saja beliau sudah belajar fikih serius, baru pindah ke ilmu hadis dan seterusnya. Seperti Imam Syafi'i, usia 11 tahun sudah hafal Quran. Luar biasa itu para ulama. Nah, terakhir ini metode yang digunakan, ya, kita langsung ke kitabnya. Metode yang digunakan oleh tafsir Ibnu Katsir ini adalah pertama menafsirkan Al-Quran dengan Quran. Ini yang disebut dengan tafsir bil ma'thur, menjelaskan dengan sesuatu yang ma'thur, baik dari asal ataupun di Al-Quran dan As-Sunnah. Di Al-Quran dan As-Sunnah itu disebutnya ma'thur karena bersumber dari Al-Quran, dari Allah, dan hadis itu dari Rasulullah SAW. Kita sering dengar tuh ma'thurat. Nah, dengar ya, ma'thurat, zikir ma'thurat. Kenapa disebut zikir ma'thurat? Karena sebagian besar zikir tersebut bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, metodenya menggabungkan, ya, Al-Quran dengan Sunnah. Jadi ketika membahas satu ayat dijelaskan juga dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Makanya nanti ketika kita belajar tafsir Ibnu Katsir, kita akan lihat qala Mujahid, qala
telah banyak nama sahabat yang disebutkan oleh kitab tafsir beliau. Menafsirkan Al-Quran dengan perkataan ulama, munculkan juga para ulama di dalamnya. Ya, makanya luar biasa kitab tafsir ini. Menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Ada kalanya beliau juga menyampaikan pendapatnya. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, misalkan dalam masalah fikih, dia sampaikan. Kalimat yang digunakan sama beliau ketika menyampaikan itu pendapatnya, redaksi kalimatnya kultu, aku katakan pendapatku. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Hanya lebih banyak yang pasti dibanding kekurangannya, bahkan dipuji oleh para ulama, salah satu Imam As-Suyuti dan kemudian Rasyid Ridho. Imam Suyuti pernah mengatakan, ya, kemudian Az-Zarqawi juga pernah mengatakan dalam kitabnya Manahilul Irfan, tidak salah, sesungguhnya belum ada ulama yang mengarang dalam metode seperti ini. Luar biasa. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktu yang memisahkan kita. Assalamualaikum. mengikuti pelajaran tafsir Ibnu Katsir, ya insya Allah mungkin penjelasan pada pertemuan yang berikutnya. Satu juga yang kita mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca tanda Terima kasih Bapak Ibu semuanya, semoga sehat. Ini mau di save? Materinya mau di save nggak? Di mana posisinya? Keluar dulu ya.